minal adab. Safar ini adalah sebagian dari siksa. Yamna'u ta'amuhu wa syarabuhu wa manamuhu. Karena dalam safar ini kita akan terhalang daripada nikmatnya makan, nikmatnya tidur, serta nikmatnya minum. Maka itu yang harus kita kedepankan dalam safar ini adalah sifat sabar. Dalam safar ini kawan-kawan kita justru nampak karakter aslinya. Kalau kita hanya ketemu sama orang dalam waktu singkat, ini belum ketahuan tentang bagaimana akwal dan juga perihal orang ini. Tapi dalam safar insya Allah orang akan ketahuan bagaimana karakter aslinya. Sampai ada orang bilang kepada Sayyidina Ali, dia ini orang baik. Maka beliau berkata, dari mana kamu tahu dia orang baik? Udah belum pernah kamu safar sama dia? Belum. Maka kamu belum tahu orang itu bagaimana aslinya. Maka dalam safar ini yang harus kita utamakan pertama kali, sebelum kita safar, niatkan safar ini untuk menuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan sebelum safar kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, entah itu sholat mutlak, sholat hajat dan lain sebagainya. Kemudian keluar dari rumah atau tempat yang kita tinggali atau kita diami itu mendahulukan kaki terlebih dahulu. Kemudian masukkan kaki kanan terlebih dahulu ke sendal kanan, baca bismillah. Kaki kiri ke sendal kiri, baca alhamdulillah. Kemudian baca doa pakai sendal. Di antaranya Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat atau Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Kemudian baca doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga baca doa perlindungan agar tidak dibodohi orang atau membodohi orang, atau dizalimi atau menzalimi orang, atau menggelincirkan atau digelincirkan oleh orang, dengan doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw zalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Kemudian kalau kita naik kendaraan maka dahulukan kaki kanan terlebih dahulu, baca bismillah, duduk alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW biasa ketika sebelum safar mandang ke langit sejak seraya tersenyum membaca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian ketika kendaraan bergerak maka baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa yang berikutnya atau penggalan ayat wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu Az-Zumar ya? Az-Zumar. Kemudian 67. Ketika kita safar juga baca doa Allahumma bika asuru wa bika ahulu wa bika asir. Baca doa juga doa naik kendaraan atau juga bisa dikhususkan untuk laut. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian minta agar safar ini dijadikan safar yang bermanfaat dengan doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min amali ma tardha. Kemudian juga minta perlindungan agar tidak dinampakkan perihal-perihal buruk. Maka baca doa Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Kemudian minta pada Allah agar jalan ini diringkas dengan doa Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu anna bu'adahu Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Kemudian juga ketika berjalan lancar, maka kita banyak-banyak baca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apabila berkelak-kelok maka baca la haula wala quwata illa billah. Apabila jalannya mendaki maka baca subhanallah, 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 subhanallah. Mendaki takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila menurun maka baca tasbih banyak-banyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti melintasi jembatan maka baca Rabbi Allahumma Rabbi salim salim salim. Allah selamatkan selamatkan. Sebagaimana doanya Rasul menunggu umatnya di titian silapat Allah. Kemudian apabila nanti melewati kubur maka berikan salam kepada penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Assalamualaikum ahlul kubur atau assalamualaikum ahlad diyar antum salafuna wa inna insyaallah bikum lalahiqun atau doa-doa yang lain. Dan juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini akan menjadi cahaya kemudian akan dibagikan kepada setiap penghuni kubur. Begitu juga kalau melintasi pasar juga doa yang sama.
maka akan mendapatkan 1 juta kebaikan, diampuni 1 juta dosa-dosanya, ditinggikan 1 juta derajat. Kemudian apabila nanti melintasi kampung, maka kita doa masuk kampung, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, warzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib shalihin ahliha ilaina. Kemudian apabila perjalanan ini kita memperbanyak baca ayat Al-Quraisy atau surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy sampai akhir. Kemudian apabila nampak, ya, bukannya kita melihat tapi terlihat perempuan yang tidak menutup aurat, maka kita minta pada Allah agar dilindungi dari fitnahnya perempuan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Kemudian apabila melihat kemegahan dunia, mobil-mobil yang bagus, kemudian gedung-gedung yang tinggi, sehingga hati dia terpikat dengan keduniaan, maka langsung baca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, enggak ada hidup yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga daripada fitnah dunia. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunia. Apabila dengar musik-musik, ya, senandung-senandung yang kiranya menjerumuskan kita kepada kelalaian, maka minta pada Allah perlindungan daripada fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Kemudian apabila melihat tempat peribadatan orang-orang di luar Islam, ya, Hindu, kemudian tempat peribadatan Kristen dan lain sebagainya, maka baca surat Al-Kafirun, atau bisa dengan menunjuk dengan jari kelingking membaca doa la ilaha illallah la ma'buda illallah, atau la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi kalau tempat peribadatan orang Islam seperti contohnya pondok pesantren, kemudian juga masjid, maka banyak-banyak baca sholat kepada Rasul dan juga para sahabatnya, sekaligus menetikkan dalam hati bahwa ini adalah asbab perjuangan Nabi dan juga para sahabat. Kemudian dalam safar ini kita perbanyak khidmat, ya. Kalau nggak bisa khidmat dalam level yang tinggi, yaitu memuaskan orang lain dengan pelayanan, maka khidmat dengan level terendah. Apa itu? Minimal jangan menyusahkan orang lain dengan keperluan pribadi kita. Sekali lagi, sebelum kita safar ini, perhatikan terlebih dahulu mana ada barang-barang kita yang tertinggal. Jangan sampai ada barang-barang kita yang tertinggal, karena nanti akan merepotkan orang lain. Sudah pindah, apalagi pindahnya jauh, baru keingat barang-barang kita tinggalan ini dan itu. Ya, inilah yang akan mempengaruhi konsentrasi kita. Tidak tawajuh taklim, tidak tawajuh program atau amal. Karena apa? Sebab ada barang yang ketinggalan. Merepotkan orang lain juga. Minta orang makom untuk balik lagi ngambil barang-barang kita. Atau sebaliknya, jangan sampai ada barang-barang ketempatan atau barang tempatan yang kebawa sama kita jamaah. Nanti khawatir akan timbul fitnah, dibilang jamaah mencuri atau lain sebagainya. Kemudian juga idealnya kita tinggalkan tempat kita, ya, dalam keadaan lebih bersih atau lebih baik dari sebelum kita datang. Orang Arab biasa katakan sebelum mereka pindah, utrukil makan afdalu mim makan. Tinggalkan tempat lebih baik daripada sebelum kamu datangi. Kemudian dalam safar nanti ketika kita sampai, ya, maka tunggu komando dari amir. Biasa amir komando meletakkan barang-barang di tempatnya, kemudian doa singkat, doa tentang hidayah. Baru setelah itu biasanya amir komando untuk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang belum ada wudu maka boleh wudu. Kemudian jangan beramal-amal lain, tapi musyawarah dulu. Jangan sampai kita fokus dengan infirodi sampai orang lain menunggu kita untuk musyawarah, ya. Jadi kita utamakan dulu musyawarah. Kemudian dari detik kita masuk ke masjid sudah niat i'tikaf, ya. Kalau orang udah i'tikaf dalam masjid itu, maka pasti setiap tindak tanduknya itu dinilai ibadah. Bahkan kebiasaan bapaknya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, setiap beliau masuk masjid maka doa masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ditambah dengan apa? Doa masuk masjid, yang dengan doa tersebut syaitan akan menyingkir dari kehidupan kita 1 hari penuh, yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini kalau kita baca doa ini ketika masuk masjid, maka setan akan menjauh dari kita, tidak berani ganggu makan, minum, aktivitas kita selama 1 hari. Kemudian langsung bapaknya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi membaca doa i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Maka ini juga baik kita amalkan setiap masuk masjid, niat langsung i'tikaf. Jangan ketika sudah duduk